haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita diperkenankan Tuhan boleh ada. Kita diperkenankan Tuhan untuk menikmati karyanya yang luar biasa. Selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi. Kita diberikan kesempatan dari hari ke hari, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Mari kita kerjakan keselamatan kita dari hari lepas hari. Dan Bapak Ibu, sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan melalui program Bertumbuh dan Berbuah ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita tekun mencari Tuhan. Kita semakin melekat dan punya hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu boleh membagikan kembali renungan sabda kebenaran firman Tuhan ini dengan boleh membagikan kepada siapapun dan dimanapun. Mari sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang baik, Engkau Allah yang termulia. Terima kasih Aba Bapa, hanya karena kasih kemurahan-Mu kami boleh ada di hari ini. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kebaikan-kebaikan-Mu, berkat jasmani rohani yang Kau masih anugerahkan bagi kami sampai dengan hari ini. Kami menaikkan ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan Allah yang hidup, tak ada hentinya kepada Engkau Bapa di surga. Bapa, saat ini Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mentahirkan hati kami, sehingga benih firman-Mu Tuhan yang disampaikan, yang ditaburkan, jatuh tanah yang subur dan berbuah berakar berlipat kali ganda. Dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Kami siap Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bapak Ibu, saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang tidak terlihat. Mari kita minta Tuhan tahirkan hidup kita, tahirkan hati kita supaya hati kita murni. Karena Tuhan cuma bisa bergerak di dalam kekudusan Bapak Ibu. Karena Tuhan cuma bisa bergerak, berkarya dan bergerak di dalam kekudusan. Mari kita minta kekudusan, minta Tuhan kuduskan hidup kita. Kita menjadi saluran yang kudus, supaya yang ilahi dari sorga bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan lebih dari waktu yang lalu. Karena Tuhan punya sesuatu yang baru buat kita dari hari ke hari. Mari kita alami dan kita siapkan diri kita. Tuayan besar menanti. Mari kita minta haus dan lapar lebih lagi akan Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lihat, Tuhan sudah lihat. Mari kita sepakat dengan sorga Bapak Ibu. Dia punya sesuatu yang baru bagi setiap kita. Ada amin. Yang pastinya amin. Mari biarlah Tuhanlah yang membuat semua yang tidak masuk akal menjadi nyata. Tuhanlah yang mampu membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan saya, Dia Tuhan yang sama bisa melakukan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Dalam hidup ini saya belajar Bapak Ibu, apa yang tidak terlihat itu justru menentukan apa yang terlihat. Orang yang kelihatan luarnya sehat, sabar dulu, tunggu dulu. Coba kita cek darahnya gimana. Hasil lab tidak kelihatan. Kalau tidak dicek bagaimana, betul? Ya betul. Ada orang yang kelihatan wow olahraga dengan kuat setiap hari. Waktu cek darah, wow, kok kolesterolnya bisa segini. Dari situ kita sadar apa yang harus kita konsumsi. Lifestyle yang baru. Kalau kita tidak memperhatikan yang tidak kelihatan itu bisa check out sewaktu-waktu. Yang tidak kelihatan itu sangat menentukan yang kelihatan Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, ilustrasi yang lain coba kita lihat. Kalau ada pertandingan bulu tangkis, apalagi kelas dunia, itu kan disiarkan TV. Semua orang terlihat. Tapi tahu tidak, apa yang terlihat di layar TV itu ditentukan dari waktu latihan yang orang tidak pernah lihat. Apakah TV disiarkan waktu atletnya latihan? Itu pasti tidak menarik lah. Dia pukul sampai beberapa kali, tidak menarik. Pertandingannya yang menarik. Tapi Bapak Ibu tahu tidak? Yang menarik itu ditentukan waktu latihan. Kalau latihannya tidak serius, maka pertandingannya tidak akan maksimal. Saya mau tanya, jam latihan sama jam pertandingan lebih banyak yang mana? Latihan lebih banyak kan? Ini masalahnya gini. Banyak orang hari-hari ini lebih suka membangun yang instan. Apa yang kelihatan dulu. Padahal kalau Tuhan bekerja dengan kehidupan sekarang, seseorang selalu mengubah apa yang
di dalam dulu. Kalau di dalamnya benar, maka yang keluar pasti akan berdampak. Tangkap ini saudara-saudara. Jadi jangan buru-buru. Terkadang kita bilang, Tuhan pakai aku. Ingat, di balik pemakaian Tuhan itu ada pembentukan Tuhan. Seringkali kita tidak mau pembentukannya, cuma mau pemakaiannya. Padahal cara Tuhan memakai seseorang mesti dibentuk dulu. Karakternya harus dipersiapkan dulu. Supaya apa? Jangan sampai ketika kepercayaan datang, kita bikin rusak. Kalau kita tidak siap, kepercayaan datang malah itu bisa menghancurkan kita. Makanya kalau sampai hari ini Tuhan masih membentuk kita, bersyukur. Semakin lama pembentukan Tuhan, makin besar yang bisa Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi mari kita bersyukur kalau dibentuk. Itu tidak kelihatan. Orang kan tahu kalau kita sudah wow. Padahal di balik hebat-hebat itu ada banyak hal yang tidak enak. Pembentukan terjadi di tempat yang tidak terlihat, namun dampaknya ada di tempat yang terlihat. Mari kita lihat, akar sebuah pohon itu kelihatan apa tidak? Dia tidak kelihatan, tapi sadar tidak? Akar itu menentukan hidup matinya sebuah pohon, Bapak Ibu. Akar tidak kelihatan, tapi itu menentukan pohon itu bisa berbuah atau tidak. Ya tergantung dari akarnya sehat atau tidak. Coba kita lihat dalam Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayatnya yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Semua ini fase-fasenya, ada fase-fasenya. Jangan berhenti cuman kenal Tuhan saja. Kenal Tuhan saja tidak cukup, saudara-saudaraku. Kita perlu berakar di dalam Tuhan. Tuhan tuh mau kita apa? Levelnya kayak gini. Awalnya tahu, itu baik. Kenal jadi teman suatu kali intim dan menikah. Itu ada jenjang-jenjang dalam sebuah hubungan kan? Firman Tuhan di sini bilang, jangan berhenti cuma terima Yesus saja, tapi kamu harus tinggal di dalam Dia. Bahkan harus sampai berakar di dalam Dia. Berakar ini berbicara tentang apa? Melekat. Tidak terpisahkan. Melekat itu berbicara tentang apa? Komitmen, berkomitmen sama Tuhan. Tuhan mau kita berkomitmen, apapun yang terjadi tetap cinta Tuhan. Apapun yang terjadi tetap Tuhan yang terbaik. Karena apa? Cuman Tuhan yang tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah. Tapi dengar, kenapa Tuhan mau kita komit sama Dia? Karena cuman Dia yang tidak berubah. Kasih-Nya tidak berubah. Hikmat-Nya luar biasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kesetiaan tidak pernah berubah. Cuman Dia dan cuman Dia. Mari kita Bapak Ibu semua, dalam keadaan apapun, mari kita sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Kita sungguh-sungguh mencintai perkenanan Tuhan, mencintai pribadi Yesus. Jangan kita pernah tinggalkan Yesus apapun keadaan kita, karena Dia pilihan terbaik Bapak Ibu. Dia yang terindah. Cuman Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Cuman Yesus yang mempesona hati kita. Tidak ada yang lain. Di saat yang lain tidak setia, Yesus tetap setia bagi kita. Di saat yang lain tidak bisa mengampuni, Yesus mengampuni saudara dan saya. Melekat itu sebuah komitmen. Amin. Kayak jet coaster begitu. Kalau kita melekat, komit sama Tuhan, berakar sama Tuhan, tidak bisa on and off. Kita bisa jalan dengan Tuhan on and off, tidak bisa. Senin cari Tuhan, Selasa sampai Minggu tidak punya hubungan dengan Tuhan, itu namanya tidak komit. Orang yang komit sama Tuhan setiap hari dalam segala keadaan dia cari Tuhan, bangun pagi cari Tuhan. Karena kita merasa kita nih terbatas. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Siapa kita kalau Tuhan tidak pimpin kita? Siapa kita kalau Tuhan tidak sertai kita? Siapa kita kalau Tuhan tidak memampukan kita? Kita tidak bisa apa-apa. Pengetahuan kita, pengalaman kita itu terbatas. Cuman Tuhan yang tanpa batas. Jangan kita sok tahu, tapi mari berharap kepada yang Maha Tahu. Jangan kita sok kuat. Saya juga seringkali Bapak Ibu mengakui saya terbatas, saya tidak kuat. Tuhan Yesus saja yang mau bilang di Taman Getsemani. Dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Hatiku seperti mau mati, ini rasanya. Tapi justru di momen itu tangannya kita pegang nempel sama Tuhan. Di situ apa? Ada kekuatan Tuhan dinyatakan. Mari kita komit sama Tuhan Bapak Ibu, dari hari ke hari, cari Tuhan setiap hari. Selama nafas
Nafas hidup masih ada, Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Mari kita melekat sama Tuhan. Ada berkat yang luar biasa kalau kita melekat sama Tuhan. Orang kalau komit dan melekat sama Tuhan, mari kita pun cara pandang tentang kehidupan itu Tuhan ubah Bapak Ibu. Dan Bapak, satu kesimpulan yang mau saya tarik dari renungan yang singkat ini, mari kita melekat. Kita ubah cara hidup kita ubah cara pandang kita. Mari kita perhatikan hal-hal yang kelihatan. Mari kita percaya bahwa janji-janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mustahil, tanda-tanda ajaib Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Tuhan mau kita melekat kepada Dia, hanya Dia dan hanya Dia. Kenapa? Kita harus diusik zona nyaman. Karena apa? Tuhan mau memberikan kita sesuatu hal yang baru, yang dahsyat. Ya, jadi Dia tidak mau kita jadi pribadi-pribadi yang biasa saja. Dia mau kita pribadi-pribadi yang luar biasa. Mari, hari ini apa yang menakutkan bagi kita itu esok hari akan menjadi kesaksian bagi kita. Hari ini apa yang menyedihkan bagi kita, esok hari akan menjadi sukacita yang besar bagi kita. Untuk itu mari, kita butuh Tuhan. Kita ini manusia-manusia yang terbatas. Kita butuh tuntunan Tuhan melalui Roh-Nya. Dan biarlah Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Lewat firman-Nya, lewat perenungan kita dari hari lepas hari melalui firman Tuhan. Kita bertumbuh, berakar, berbuah. Menjadi berkat bukan cuma untuk diri sendiri, tapi banyak untuk orang lain, sesama, terutama bagi keluarga kita. Mari kita bersatu lewat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Bapa kekal kudus mulia, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, karena Engkau bekerja dalam hal-hal yang tidak kelihatan Tuhan. Biarlah kami mau berproses Tuhan bersama dengan Engkau. Kami tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Kami mau berproses bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkemenangan, lebih daripada bermenang bersama dengan Engkau. Engkau berjanji Tuhan bahwa janji-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami ketika kami mau Tuhan menghidupi kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami. Biarlah sukacita sorgawi-Mu Bapa senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami bertumbuh berbuah dalam Engkau Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel berjanji bahwa Engkau senantiasa memelihara, menyertai, bahkan Engkau menyediakan segala keperluan kami. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Allah yang melindungi, menyinari kami, Allah yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berserah dan berserah hanya kepadamu. Haleluya, haleluya, amin.